Wabillahi taufik. Saat dunia kehilangan suara, satu kekuatan tetap menembus gelombang dan blokade poros perlawanan terakhir di Laut Merah. Namun, sempat ada jeda. Bukan karena gentar atau kalah, tapi karena kapal Madlien membelah lautan menuju Gaza. Kapal itu membawa semangat perlawanan dalam wujud solidaritas warga sipil lintas negara. Namun yang mereka temui bukan sambutan hangat, melainkan penghadangan. Pasukan Israel mencegat kapal, menahan, memeriksa, lalu mendeportasi para aktivis tanpa peringatan. Berbeda dengan Houthi yang memberi aba-aba, Israel merespons cepat dan kasar. Beberapa jam setelah kapal Madlin dicegat, wilayah udara Yaman dibombardir misil Israel. Dan itulah titik baliknya. Houthi melepaskan semua rem. Mereka bangkit. Mereka melawan. Tapi sebenarnya apa yang sedang terjadi? Dan mungkinkah ini hanya awal dari ledakan konflik yang jauh lebih besar di kawasan? Jangan kemana-mana, karena apa yang tengah berlangsung di Laut Merah hari ini bisa menjadi prolog dari perang regional yang tak terhindarkan. Houthi tidak tinggal diam. Mereka melancarkan serangan balasan dengan skala jauh lebih brutal. Dari utara Yaman, rudal balistik melesat, menyasar pusat-pusat strategis Israel. Sirine meraung di Tel Aviv, Yerusalem, hingga sekitar Bandara Ben Gurion. Suasana mencekam, warga sipil berlarian mencari perlindungan, dan jutaan orang diliputi kepanikan. Namun yang paling mengguncang adalah satu rudal yang nyaris menabrak pesawat sipil yang melintas. Jika meleset 1 menit lebih lambat, dunia bisa menyaksikan bencana udara sipil terbesar sejak Perang Teluk. Beruntung, sistem pertahanan Israel mencegat rudal tepat di atas perbatasan wilayah udara komersial. Sebuah pesawat yang lepas landas dari Bandara Ramon terpaksa mengubah arah untuk menghindari lintasan rudal. Ini bukan sekadar ancaman biasa. Israel boleh mengklaim keberhasilan mencegat serangan, tapi satu hal yang kini hilang dan sulit kembali. Rasa aman rakyatnya hancur dalam sekejap. Setelah kapal Madlin dicegat, Israel tidak berhenti. Mereka mengubah arah serangan, bukan dari udara, tapi dari laut. Sasaran mereka jelas, Hudaidah, kota pelabuhan terbesar yang kini dikuasai Houthi. Pelabuhan ini menjadi jalur utama untuk suplai, bantuan kemanusiaan, dan keluar masuknya barang ke wilayah utara Yaman. Israel memberikan alasan yang sudah diprediksi. Serangan ini balasan atas rudal Houthi yang menargetkan Israel, dengan tujuan menutup pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan militer. Kali ini, bukan hanya serangan sesaat, tapi pengepungan penuh yang membekukan aliran logistik Yaman dari laut. Pesan jelas, hentikan serangan atau pelabuhan ini akan ditutup rapat. Namun, kali ini berbeda. Bukan serangan biasa, bukan pola yang sudah sering terlihat. Karena kali ini, yang bergerak bukan angkatan udara Israel. Tidak ada jet tempur yang meluncur di langit, dan tidak ada drone yang terbang rendah. Serangan ini sepenuhnya dilancarkan dari laut. Shayetet 3, armada kapal rudal Israel, menjadi aktor utama serangan kali ini. Menggunakan kapal Sa'ar 6, mereka meluncurkan rudal presisi dari Laut Merah. 2 rudal jarak jauh dengan bahan peledak besar menghantam infrastruktur vital pelabuhan Hudaidah, dermaga, gudang militer, pos radar, dan pangkalan maritim. Semua sasaran tepat, mengenai target, namun tidak ada laporan korban jiwa dari kedua belah pihak. Namun, ini bukan hanya serangan militer. Ini adalah peringatan. Israel mengancam blokade total pelabuhan Hudaidah, menutup jalur suplai utama ke Yaman Utara. Yang lebih mengkhawatirkan, ini bisa memutuskan aliran bantuan kemanusiaan dari PBB yang selama ini mengalir melalui pelabuhan ini. Ada sesuatu yang janggal. Mengapa serangan kali ini tanpa keterlibatan angkatan udara? Mengapa Shayetet 3 yang diturunkan bukan pesawat jet tempur seperti biasanya? Apa sebenarnya yang mendasari serangan laut besar ini? Dunia kini menghadapi 2 kemungkinan besar. Apakah Israel memasuki medan perang baru, perang laut terbuka, atau ini berkaitan dengan 1.000 personel Angkatan Udara Israel yang menyerukan untuk mengakhiri perang Gaza? Atau mungkin serangan ini bagian dari persiapan untuk menyerang Iran? Yang jelas, jika blokade diterapkan, bukan hanya Houthi yang terjebak, seluruh Yaman akan terseret dalam krisis yang lebih besar. Houthi diam, atau akan ada balasan lebih keras?
Jawaban atas ini akan kita bahas di segmen berikutnya. Namun ancaman Israel ternyata belum berakhir. Beberapa jam setelah serangan di pelabuhan Hudaidah, langit Israel kembali terguncang. Lalu lintas udara di Bandara Internasional Ben Gurion dihentikan total. Tel Aviv, pusat transportasi sipil Israel, terpaksa berhenti sejenak. Langitnya tak lagi aman untuk pesawat sipil. Rudal-rudal pencegat Israel segera dikerahkan. Lebih dari 10 rudal Tamir yang masing-masing bernilai $2 juta diluncurkan. Semuanya hanya untuk menghadang satu gelombang serangan rudal dari Yaman, serangan yang bahkan belum tentu mengenai sasaran, namun cukup untuk membuat sebuah negara menghentikan seluruh penerbangan sipilnya. Israel mengklaim semua rudal berhasil dicegat, namun Houthi mengungkapkan sebaliknya, mengklaim salah satu rudal berhasil mencapai Bandara Ben Gurion. Tidak ada bukti visual atau konfirmasi independen, namun dampaknya terasa. Ini bukan hanya soal akurasi serangan, tapi psikologi, rasa takut yang menembus setiap pertahanan. Dunia menyaksikan dengan cemas, dan untuk pertama kalinya, rudal dari Yaman memaksa bandara internasional terbesar Israel tutup. Pesawat sipil tertahan, jalur internasional dibekukan. Dampaknya dirasakan warga Israel, namun juga mengganggu diplomasi, ekonomi, dan posisi strategis Israel di dunia. Langit yang terkunci, sebuah pesan tegas bahwa kini, bahkan udara Israel pun bisa disentuh oleh serangan dari Yaman. Jika serangan ini bisa menutup bandara, seberapa lama lagi sebelum pelabuhan, pangkalan militer, atau kota-kota besar lainnya juga terancam? Balasan Houthi memasuki fase lebih intens dengan senjata canggih. Mereka meluncurkan 2 rudal balistik, Palestina 2 yang diklaim hipersonik, dan Zulfikar, keduanya diarahkan ke Bandara Internasional Ben Gurion. Salah satunya bahkan diklaim berhasil menghantam bandara, meski masih diperdebatkan. Israel melaporkan bahwa semua rudal dicegat dengan sistem pertahanan seperti Arrow dan Patriot, meluncurkan lebih dari 10 rudal interceptor senilai $2 juta tiap unit. Namun, meski secara fisik berhasil ditahan, dampak psikologisnya mengguncang seluruh negara. Serangan ini bukan sekadar bentuk dukungan kepada Gaza. Ini adalah pernyataan tegas. Houthi kini mampu meluncurkan puluhan rudal presisi yang bisa mencapai jantung wilayah Israel, bahkan menyasar lapangan udara internasional. Rudal Palestina 2 bukan hanya sebuah nama, ia adalah simbol kekuatan teknologi dan ideologi. Sebuah pesan bahwa Houthi bukan lagi sekadar pelindung Gaza, namun kini mereka menjadi penantang langsung terhadap dominasi militer Israel. Sementara gelombang serangan rudal dan balas dendam terus mengguncang, muncul sebuah konvoi damai yang berani menentang pengepungan. Konvoi ini dikenal dengan nama Konvoi Sumud atau Resilience Convoy. Sejak 9 Juni, sekitar 1.000 hingga 1.500 aktivis dari negara-negara seperti Tunisia, Aljazair, Maroko, Mauritania, dan Libya bergabung dengan misi jelas, menuntut akses kemanusiaan ke Gaza dan mematahkan pengepungan Israel. Tujuan mereka adalah menembus perbatasan Mesir menuju Rafah dan Gaza. Ini adalah aksi solidaritas untuk hak kemanusiaan yang tak bisa dibungkam kekerasan. Namun, media melaporkan hambatan. Otoritas Yaman dan Libya Timur menahan sebagian konvoi, sementara Mesir mengharuskan izin resmi untuk melewati perbatasan. Ini bukan tentang kekuatan militer, ini tentang kekuatan moral dan kemanusiaan. Aksi global ini menunjukkan bahwa perlawanan terhadap pengepungan bisa dilakukan dengan damai, namun tetap meninggalkan dampak yang tak terlupakan.